2018, terus ada asisten satu lagi namanya Kak Intan. Assalamualaikum semuanya. Nanti juga ya nanti bakal kenalan juga ya sama Kak Intan di part yang keduanya. Jadi kita mulai dulu aja. Buat tujuan tugas besar yang sekarang tuh, jadi nanti teman-teman tuh bakal dikasih kayak semacam peta kontur gitu. Itu .dwg, jadi bisa dibuka di Civil 3D. Kemarin aku udah nitip ke Yohana buat teman-teman download ya, linknya juga udah ada. Jadi nanti di peta kontur itu tuh bakal ada 2 titik yang teman-teman tuh harus ngehubungin dengan membuat tikungan. Dan nanti si pilihan alternatif trasenya itu disesuaikan sama engineering judgment ya, berdasarkan pilihan yang terbaik dan mengikuti ketentuan sama peraturan yang berlaku. Terus jadi buat timeline-nya tuh diperkirakan bakal ada 5 progres. Sebenarnya 6 sih kalau dihitung sama yang final. Jadi yang pertama itu bakal ada pengenalan dan pembuatan trase jalan. Jadi ini tuh yang progres sekarang tuh baru kayak pendahuluan buat tubesnya, sama nanti teman-teman tuh baru membuat kayak alternatif trase jalan yang nanti bakal dipilih. Terus nanti progres 2 bakal ada pembuatan alinyemen horizontal, terus nanti progres 3 bakal ada alinyemen vertikal, terus progres 4 bakal ada perancangan drainase, sama nanti progres terakhirnya bakal ada galian dan timbunan. Nah, jadi buat aplikasi yang digunainnya sebenarnya ya cukup umum lah ya. Yang pertama ada Word buat laporannya, terus buat perhitungannya nanti di Excel, terus buat pemodelan sama pengambilan datanya itu nanti pakai software Civil 3D. Ini kan kita semua tuh sebenarnya nggak pernah diajarin ya Civil 3D seperti apa, tapi nanti bakal ada video asistensi yang bisa ngebantu teman-teman buat ngoperasiin si Civil 3D-nya. Nah, jadi ini buat penjelasan outline-nya sesuai timeline. Jadi yang buat pertama itu ada penggambaran trase. Jadi kayak yang tadi udah aku bilang, nanti bakal ada semacam peta kontur gitu yang dikasih buat tiap kelompok, dan nanti udah ada 2 titik yang harus dihubungin. Nah, terus nanti dari 2 titik itu teman-teman tuh bikin minimal 2 alternatif trase. Ini minimal ya. Jadi kalau mau lebih itu boleh. Dan nanti panjang trasenya tuh sekitar 3-5 km dengan minimal jumlah tikungannya tuh 3. Kalau dari asisten sih menyarankan jumlah tikungannya tuh 3-5 ya. Cuma kalau dari Pak Sony sebenarnya ngebebasin kalau misalnya teman-teman pengen bikin lebih jumlahnya, itu juga boleh, boleh banget, nggak dibatasin kok. Dan nanti setelah ada 2 alternatif trase ini, bakal dilakuin evaluasi buat nanti memilih kira-kira dari pilihan-pilihan alternatif trase yang udah dibikin ini, mana sih yang paling baik. Dan nanti dari asisten juga bakal ngasih semacam kayak poin-poin yang buat membantu penilaian kira-kira trase mana yang paling baik, gitu sih. Nah, terus selanjutnya ada alinyemen horizontal. Nah, jadi alinyemen horizontal itu kan lebih ke pendesainan tikungan sama super elevasinya gitu kan. Jadi di alinyemen horizontal ini kita bakal melakukan perhitungan buat koordinat dari geodetik, titik-titik geodetik yang jadi parameter buat jalannya. Terus nanti ada penentuan jenis tikungan, bisa FC, bisa SCS, bisa SS. Ini nanti berdasarkan perhitungan yang udah didapetin sama judgement dari teman-teman juga. Terus nanti ada penggambaran tikungan, ini dilakuin di Civil 3D. Terus ada pembuatan diagram super elevasi, yang diagram super elevasi ini bakal di Excel dan juga Civil 3D. Sama nanti ada pembuatan stationing sama elevasi dari jalannya. Terus nanti ada pembuatan alinyemen vertikal. Jadi buat alinyemen vertikal itu nanti bakal ada penentuan titik potong vertikalnya, terus ada penentuan komponen alinyemen vertikal, sama ada penggambaran alinyemen vertikal. Terus nanti ada perancangan drainase, ini ada perhitungan debit rencana, terus perancangan dimensi saluran, sama perancangan gorong-gorong. Kalau yang ini aku rasa cukup mudah sih, soalnya kan teman-teman juga udah pernah dapat tubes yang ngebikin saluran gitu ya, di ear drain apa yang kemarin gitu. Jadi harusnya sih nggak terlalu air banget ya perhitungannya, karena udah ada template-nya dan datanya juga tinggal di input lah ya. Terus ada penampang lintang, galian, dan timbunan. Jadi nanti bakal ada perhitungan pelebaran jalan di tikungannya, terus ada pembuatan penampang melintangnya, terus ada perhitungan galian dan timbunan, sama pembuatan mesh hole diagram.
Nah, ini ada pembagian kelompoknya, ini ditentuin sama asisten. Jumlah kelompoknya itu antara 3 sampai 4 orang ya, ada 13 kelompok. Jadi petanya tuh nanti bakal ada 13 dan satu kelompok tuh bakal punya peta yang sama dengan lokasi titik yang beda-beda. Jadi seharusnya sih desain dari teman-teman tuh trasenya beda-beda ya. Kayak sengaja dibedain biar nggak bisa saling lihat satu sama lain aja sih. Oke, lanjut dulu. Terus ini ada sistem penilaian. Jadi buat tugas ini, bobot penilaiannya ada dari progres mingguan, itu 35%. Terus ada progres gambar mingguan, itu 20%. Terus ada laporan dan gambar akhir, 35%. Sama ada kehadiran asistensi, itu 10%. Tadi aku udah ngirim link absennya di chat, itu diisi aja. Sama buat teman-teman yang baru masuk sekarang, mungkin bisa teman-teman yang lain ngasih linknya aja di resend, biar bisa diisi, atau nggak dikirim di grup kelas juga nggak apa-apa. Terus ada pengurangan nilai, ini buat penalti buat keterlambatan pengumpulan. Jadi untuk poin pengurangannya itu -1 kali 4 pangkat N ya, dengan N-nya itu dalam hari. Terus ada pengurangan maksimum berjumlah -64. Jadi ini kenapa gede banget, sebenarnya bisa jadi dorongan biar apa ya, biar nggak telat-telat banget itu sisi kumpulannya. Terus ada kesalahan penulisan format filenya -2. Nah, lanjut ke pembuatan trase jalan ya. Ini sebenarnya progres pertama ini intinya itu adalah pembuatan trase jalan. Jadi pertama sama aku dulu. Ini file peta buat per kelompoknya. Nanti bisa dilihat di PPT-nya, bakal aku upload di Google Classroom. Jadi di petanya tuh ada jumlahnya ada 13, disesuaikan aja. Nanti kelompok 1 pakai peta 1, kelompok 2 pakai peta 2, dan seterusnya. Dan itu filenya udah berupa peta kontur di .dwg. Nah, jadi buat sekarang itu ada pembuatan garis trase jalan. Jadi nanti kan teman-teman bakal dapat file peta konturnya yang .dwg. Nanti dibuka aja di Civil 3D. Terus nanti si dua titik ini dihubungin menggunakan kayak garis-garis tikungan gitu sih di Civil 3D-nya. Dan nanti bikin dua alternatif trase minimal dengan minimal 3 tikung horizontal. Kayak yang tadi udah aku sebutin, sebenarnya itu kayak minimal dari asistennya aja. Cuma kalau misalnya teman-teman pengen ngelebihin, itu juga boleh. Nah, terus ada membuat segmen pada kedua alternatif trase per 100 meter. Ini buat sekarang sih mungkin belum akan terlalu kebayang ya. Cuma nanti pas di tutorial Civil 3D-nya tuh bakal dijelasin caranya gimana dan cara pengambilan datanya kayak gimana juga. Nah, terus dari pembagian segmen itu nanti bakal ada ngebikin garis 50 meter ke kiri dan 50 meter ke kanan untuk setiap 100 meter garis trase yang tadi udah dibagi segmennya. Nah, terus dari pembuatan trase sama pengambilan data yang tadi analisis medan itu, nanti kita tuh bakal menentukan ketinggian titik dari garis kiri dan kanan. Nah, jadi nanti nilai kemiringan trase di kedua titik itu bakal dipakai buat mencari jenis medan dari alternatif trase yang teman-teman pilih. Jadi kan misal ada 2. Terus nanti teman-teman tuh bakal menentukan kayak persentase kemiringan medan dari jalan yang alternatif 1 sama persentase kemiringan medan dari jalan yang alternatif 2. Terus nanti dicari rata-ratanya dan nanti buat si perhitungan ini bakal nentuin kayak misal nanti dapat nilai kemiringan medannya kurang dari 10%, berarti si jenis medan ini datar. Atau kalau misalnya 10 sampai 25% itu berarti perbukitan dan seterusnya. Dan si jenis medan ini nanti bakal dipakai buat ke evaluasi trasenya. Dan ini udah ada rumus buat nyari kemiringan itu. Jadi udah dapat data dari Civil 3D, lalu diambil, dan nanti tinggal cari nilai mutlak titik kanan kurang titik kiri dibagi 100. Ini dilanjutin sama Kak Intan ya sekarang. Ya, suara saya kedengaran ya? Kedengaran, Kak. Ini maaf, saya lagi nggak bisa on cam, kenapa ya? Udah nyalain tapi nggak bisa ada gitu wajah saya, jadi mohon maaf kalau seperti ada kesalahan teknis. Sebelumnya kenalin dulu, saya Intan Puspawangi. Saya dulu S1 di Undip, terus kemudian S2 lulus dari ITB, ambil konsentrasi transportasi angkatan 2017. Jadi memang walaupun ya sudah bergelar STMT, tapi di sini saya masih sama-sama belajar gitu ya. Nggak usah segan kalau misalnya ada nanya itu. Saya juga masih
ya mungkin agak-agak lupa sama materi GeoJa, jadi sama-sama belajar lah. Oke, next saya mau membahas tahap selanjutnya setelah sebelumnya sudah dijelaskan oleh Laika. Tahap selanjutnya adalah evaluasi trase. Dari evaluasi trase yang udah dibuat, kan udah buat dua tadi ya di Civil 3D, kemudian menentukan alternatif trase terbaik dengan menggunakan evaluasi terhadap komponen jalan antara lain alinyemen horizontal, alinyemen vertikal, drainase, topografi, aspek ekonomi, serta aspek keselamatan dan lain-lain. Ini meskipun tidak detail dihitung di awal ya alinyemen horizontalnya dan sebagainya macamnya itu, tapi mungkin secara garis besar bisa diambil garis besar gitu, kira-kira trase mana yang terbaik, mungkin bisa dilihat dari topografinya. Ketika terlalu curam, terlalu berbukit-bukit, mungkin bisa mengambil trase yang lain gitu, sehingga pengerjaannya menjadi lebih mudah. Next. Ini adalah contoh komponen evaluasi, antara lain misalnya jarak antar tikungan, diusahakan tidak terlalu dekat, sudut luar tidak terlalu besar, biaya, ini mungkin salah satu komponen penting ya, jadi ketika medannya datar, tanpa bukit dan lembah, ini otomatis akan menghemat biaya, dan sehingga pengerjaan akan lebih mudah seperti itu. Kemudian keselamatan, melewati daerah medan yang datar, ini akan membutuhkan spesifikasi teknis yang lebih rendah, sehingga mungkin lebih diprioritaskan. Kemudian melewati lembah atau sungai, melewati bukit, jika tidak ada pilihan, mungkin nanti ada beberapa peta yang pasti melewati itu, maka tetap diambil trase yang sekiranya pengerjaannya paling mudah seperti itu. Ya, next. Tahap selanjutnya, penentuan jumlah lajur. Di sini ada spesifikasi data yang harus diinput gitu ya untuk mendapatkan jumlah lajur. Ada data LHRT atau lalu lintas harian rata-rata tahunan, ada 21.000 XYX kendaraan hari, di mana XY ini adalah nomor kelompok. Jadi jika kelompok nomornya 2 gitu, jadi X-nya itu 0, Y-nya 2. Seperti itu. Kalau yang 12 berarti X-nya 1, Y-nya 2, seperti itu ya. Berarti LHRT setiap kelompok beda-beda. Komposisi lalu lintas ini untuk komposisi ada 3, mobil, bus, sama trailer. Yang berbeda itu komposisi busnya, XY% ini juga diperhatikan ya, jadi setiap kelompok beda-beda. Kemudian ada faktor jam puncak sama, setiap kelompok 0,12, PC rasionya 0,85, pertumbuhan lalu lintas sama setiap kelompok, distribusi arah sama 50-50. Nah ini kapasitas lajur ini berbeda ya, setiap kelompok ada 2000 XY, disesuaikan dengan nomor kelompok yang tadi sudah dicontohkan. Kemudian umur rencana 20 tahun. Ini sama semua setiap kelompok. Ini adalah data yang harus diinput gitu ya untuk mendapatkan jumlah lajur. Ini adalah penentuan jumlah lajur. Ada 7 tahap. Ini tahap-tahapnya mungkin kalau melihat dari sini mungkin agak pusing, tapi ya nanti kalau dikerjain gampang kok. Ada volume jam puncak, kemudian menentukan volume jam puncak sesuai jenis kendaraan, menentukan volume jam puncak per arah, menentukan volume jam puncak dalam satuan mobil penumpang. Yang next. Yang kelima ini menentukan VJP pada tahun umur rencana, ini di input yang tadi 20 tahun begitu ya. Menentukan volume jam puncak maksimum per lajur. Kemudian ini tadi VC-nya udah ada ya 0,85, tinggal di input juga. Kemudian menentukan jumlah kebutuhan lajur, ini sudah tahap terakhir nomor 7. Jadi nanti diketahui jumlah kebutuhan lajurnya. Itu tadi di input di Word gitu, kemudian ini juga summary semacam itu ya, di input juga ke Word, sehingga bisa dibaca lebih mudah gitu data-datanya. Setelah itu tahap terakhir dalam progres minggu ini adalah kriteria perancangan. Setelah mendapatkan jumlah lajur tersebut, kemudian kita mengacu pada Permen PU nomor 19 garis miring PRT garis miring M garis miring 2011. Di sini kita bisa mengambil berbagai macam kriteria perancangan jalan dari peraturan tersebut ya, nanti mungkin bisa di-download. Di sini ada perbedaan fungsi jalan antara kelompok ganjil dan genap, harap diperhatikan. Untuk kelompok ganjil, arteri kelas 2, kelompok genap, kolektor kelas 1. Seperti itu. Nanti sebelah kanan itu kan masih kosong kriteria perancangan ini, karena ini akan berbeda-beda mungkin setiap kelompok. Jadi nanti ditaruh juga di Word gitu ya, jadi bisa lihat di progresnya.
Itu tadi yang terakhir. Kemudian kami akan menjelaskan sistematika penulisan di sini untuk sistematika penulisan di Microsoft Word ya. Ada judul, lembar pengesahan, prakata, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran jika perlu. Kemudian ini ada bab 1, terdiri dari latar belakang, tujuan, ruang lingkup, acuan peraturan dan perangkat lunak, sistematika penulisan. Untuk bab 2 dan bab 3 juga sama. Next. Ini bab 4, ini yang akan dikerjakan untuk minggu depan. Jadi minggu depan itu yang dikumpulkan bab 1 sampai bab 4. Bab 4-nya itu sampai tadi ya kriteria perancangan jalan sudah dijelaskan. Kemudian untuk bab 3-nya itu kan pemodelan dengan civil 3D. Itu berarti hanya sampai sampai tahap ketika sampai mencari segmen per 100 meter untuk mengetahui elevasi titik kiri dan titik kanan. Setelah itu langsung lanjut bab 4. Bab 5 dan seterusnya seperti yang ada di layar itu ya. Kemudian ketentuan penulisan laporannya bisa dilihat, nanti ini bisa di-download juga untuk menjadi acuan teman-teman buat nulis laporan di Microsoft Word. Google Classroom untuk kelas 4 yaitu nanti bisa diklik untuk mendapatkan file-file yang akan dibutuhkan selama pengerjaan tugas besar. Berikut kontak asisten untuk ada 13 kelompok ya, jadi nanti dibagi kelompok 1 sampai 7 ke Leica, itu nomor WhatsApp ya, nomor WhatsApp atau lain itu WhatsApp ya. Kelompok 8 sampai 13 dengan saya nggak punya line ya, jadi di WhatsApp aja, ada sih tapi udah lama nggak download. Jadi nanti ke WhatsApp saya aja, nanti bisa dicatat, kemudian kalau ada nanya bisa menuju ke Kak Leica atau ke saya begitu ya. Tutorialnya, linknya nanti bisa dibuka, nanti bisa file ini akan ada di Google Classroom gitu untuk civil 3D-nya. Nanti ini yang terakhir ya deadline-nya. Jadi untuk minggu depan dikumpulkan hari Kamis, jamnya jam 23.59. Mohon diperhatikan jamnya. Jadi hari Jumat sudah tidak termasuk waktu pengumpulan tugas progres 1. Yang dikumpulkan antara lain laporan berupa PDF, Excel, Civil 3D, dan pembagian tugas dalam bentuk PDF. Sekian, kembalikan ke Kak Leica. Iya, jadi untuk hari ini sebenarnya itu dulu. Jadi kalau tadi kan udah lihat juga ya kalau si tutorial Civil 3D-nya itu kita pakai YouTube. Kenapa pakai YouTube? Soalnya biar lebih mudah dan itu tuh kayak file tutorial tahun lalu dan rasanya udah dinilai sangat membantu, jadi dipakai ulang lagi. Jadinya buat asistensi yang sekarang dari asisten tuh nggak ngasih tutorial langsung Civil 3D-nya. Jadi buat nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung kontak asisten aja. Jadi ditonton dulu aja si asistensinya. Sama tadi pengen ngoreksi data LHR-nya ada yang lupa dibenerin. Jadi nanti yang aku benerin asisten benerin dulu terus nanti di-re-upload di Google Classroom-nya. Jadi harusnya si kapasitas jalurnya itu 2100 XY bukan 2000 XY. Ini lupa diubah, maaf. Kayaknya untuk hari ini itu dulu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain dulu, misal soal strukturnya atau soal pengumpulannya. Kita boleh lihat yang kode Google Classroom nggak biar kita masuk dulu? Oh iya, bentar ya. Aku kopas aja ya. Bentar. Kelas 4 kan. Itu ya, Google Classroom-nya. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Aku upload dulu ya, mungkin si progresnya. Buat
yang sekarang tuh seharusnya belum terlalu rumit ya karena kita baru mulai juga. Aku rasa yang nanti bakal banyak pertanyaan itu soal pemodelan di Civil 3D-nya. Jadi nggak apa-apa nanti langsung kontak ke asistennya aja ya. Gimana? Ada yang mau ditanyain lagi? Aman sih, Kak. Oke. Jangan lupa absen ya. Ya, mungkin ada yang mau ditanyain yang lain. Kalau nggak ada, nggak apa-apa, bilang aja nggak ada. Dari aku belum ada sih, Kak. Mungkin nanti lebih kebayang waktu udah nyoba. Oke. Udah sih, sebenarnya buat hari ini tuh emang cuma segitu doang. Baru pendahuluan sama pemodelan trasenya. Dari Kak Intan mungkin ada yang mau ditambahin dulu, Kak? Enggak sih. Kayaknya sudah cukup. Oke. Ya udah, ini kan butuh apa ya? Kita harus foto bareng juga ya buat bukti kehadiran selain absensi. Jadi yang bisa on cam tolong on cam dulu ya biar ada dokumentasinya. Kita foto dulu. Aduh.